Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Azizah Mega Yulianti dengan NIM 19-17-405-200 dari kelas 5 PGMID. Di sini saya akan menyelesaikan tugas UTS aplikasi statistika pendidikan, yaitu untuk menjelaskan langkah-langkah penyajian data. Di sini saya akan memilih langkah-langkah penyajian data dengan diagram scatter atau diagram titik. Langsung saja, yang pertama kita mempersiapkan data terlebih dahulu. Di sini saya sudah mempersiapkan data untuk nilai PPKN dan nilai akidah akhlak. Selanjutnya kita masuk ke aplikasi SPSS. Kita masuk ke variable view. Kita klik name. Untuk yang pertama, kita tulis variabel X-nya yaitu nilai PPKN. Nah, kita tulis di sini PPKN. Kita klik enter. Kemudian desimalnya kita ubah menjadi 0. Selanjutnya untuk measure-nya kita ubah menjadi scale. Lanjut untuk name yang kedua, kita klik variabel Y, yaitu akidah akhlak. Dan kita klik enter. Desimalnya kita ubah menjadi 0 karena data variabel datanya bukan merupakan data yang bernilai koma-koma. Kemudian measure-nya juga kita ganti menjadi scale. Nah, setelah itu kita kembali ke data view. Setelah ada tampilan dua kolom untuk X dan Y, kita akan copy pastekan data yang berada di Microsoft Excel-nya. Nah, kita copy. Ke data tersebut. Dan kita akan pastekan. Kita klik paste di sini. Nah, setelah muncul datanya di sini, maka selanjutnya kita akan klik Graph untuk langkah selanjutnya dalam membuat penyajian data dalam bentuk diagram titik. Kita klik Graph, kita pilih legasi dialog, kita pilih yang scatter or dot, karena kita akan membuat diagram scatter. Setelah itu kita pilih simple scatter, kita pilih define. Nah, kita akan memasukkan variabelnya untuk X PPKN, maka kita juga akan memasukkannya ke variabel X axis. Untuk Y akidah akhlak, kita akan memasukkannya ke Y axis. Setelah itu kita klik OK. Kita akan menunggu hasilnya. Compressing. Nah, di sini data sudah tersajikan dengan menggunakan diagram titik atau diagram scatter. Jadi di sini beginilah. Jadi seperti inilah langkah-langkah menyajikan data dalam bentuk diagram scatter atau diagram titik. Bisa kita lihat di sini terdapat variabel Y untuk akidah akhlak dan variabel X-nya untuk PPKN, dan untuk penyajian datanya itu sudah tertera dengan menggunakan diagram titik. Kemudian kita selanjutnya akan menentukan tabel distribusi frekuensi. Nah, sebelumnya saya sudah menyiapkan datanya terlebih dahulu, yaitu terdapat dua variabel data, yaitu subjek pretest dan posttest. Nah, untuk selanjutnya kita langsung masuk ke aplikasi SPSS-nya. Nah,
Kita langsung masuk ke variabel view. Untuk name yang pertama kita klik pretest. Pretest. Kita klik enter. Untuk yang desimal kita rubah menjadi 0 karena variabel datanya menunjukkan data yang tidak berupa desimal. Kemudian untuk measure-nya kita rubah menjadi scale. Lanjut untuk name yang kedua kita klik post test. Selanjutnya kita klik enter. Kita setting desimalnya menjadi 0 juga. Kemudian measure-nya kita setting menjadi scale. Kemudian setelah itu kita kembali ke data view. Setelah terdapat dua tabel antara pretest dan posttest, lalu langkah selanjutnya yaitu kita mengkopikan data yang berada di Microsoft Excel tadi. Nah, subjek pretest dan posttestnya kita akan copy. Setelah itu kita kembali ke SPSS-nya. Kita akan pastikan di sini semua datanya. Nah, setelah data tercopy, kita klik analyze. Kita pilih descriptive statistik, kemudian pilih yang frequencies. Nah, terlihat terdapat pretest dan posttest, kita masukkan variabelnya. Dan kita pilih yang statistik. Kita cek guys untuk mengetahui kuartil. Nah, dalam bagian percentage kita bisa menuliskan di sini dari angka 10 hingga 90. Sama 10, 20, 8, 30, 8, 40, 8, 50. Kita lakukan seterusnya hingga angka ke 90. 80, 90. Nah, untuk selanjutnya untuk central tendensinya kita checklist juga untuk mengetahui mean, median, modus, dan dispersionnya juga kita checklist untuk mengetahui standar deviasi, varian, dan juga rank, nilai minimum, nilai maksimum. Dan kita klik continue. Nah, kita klik OK. Nah, selanjutnya akan muncul tabel data frekuensinya. Nah, di sini bisa kita lihat. Di sini sudah terdapat nilai min, median, modus, standar deviasi, varian, rank, nilai maksimum, dan nilai minimumnya. Persentilnya juga sudah terlihat. Nah, setelah kita mengetahui nilai rank, nilai maksimum, dan nilai minimumnya, maka selanjutnya kita akan menghitung nilai rank secara manual, yaitu kita kopikan dulu hasilnya ke Microsoft Word. Kita menentukan secara manual. Kemudian selanjutnya setelah kita mengetahui tabel frekuensi pretest dan posttest, maka kita akan menghitungnya secara manual. Maka hasilnya kita copy paste dulu ke Microsoft Word.
Nah, ini saya sudah mau copy pastekan. Dapat diketahui bahwa ranknya tadi bernilai 55. Kemudian banyak kelasnya, itu rumusnya K sama dengan 3,3 log 35. Karena kalkulator hasilnya 5, sekian, maka kita bulatkan saja menjadi 6. Kemudian untuk panjang kelas sendiri itu rumusnya range dibagi banyaknya kelas. Nah, untuk ranknya itu 55, banyak kelasnya itu 6. Maka 55 dibagi 6 sama dengan hasilnya itu 9, sekian. Tetapi karena kita bulatkan saja, maka kita tulis saja 10 di sini. Selanjutnya kita akan membentuk panjang interval. Karena nilai minimumnya tadi sudah kita lihat bahwa nilai minimumnya yaitu 28, maka 30, nilai minimumnya yaitu 30, maka saya mengambil angka 29 untuk batas minimum. Kemudian karena panjang kelasnya yaitu 10 jangkauannya, maka kita hitung. Berarti 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, dan 38. Begitupun seterusnya dari 39 sampai 48, dari 49 sampai 58, dari 59 sampai 68, dan dari 79 sampai dengan 88. Nah, baik. Selanjutnya kita kembali ke data awal, maka di situ akan muncul suatu variabel baru yang berupa pengelompokan secara otomatis. Nah, untuk variabel desimalnya kita ubah menjadi 0. Kemudian untuk value-nya kita sesuaikan. Nah, untuk value 1 itu berupa jangkauan 29 sampai 38. Dan kita klik add. Kemudian untuk value 2 yaitu interval antara 39 sampai 48. Kita klik add. Kemudian untuk value 3 yaitu 49 sampai 58. Kita klik add. Kemudian untuk value 4 yaitu 59 sampai dengan 68. Kita klik add. Begitupun seterusnya. Untuk value 5 yaitu 69 sampai 78. Kita klik add. Kemudian untuk kelas yang terakhir yaitu value 6 yaitu antara 79 sampai 88. Kemudian kita klik add. Setelah itu kita klik OK. Nah, setelah itu kita kembali ke selanjutnya kita kembali ke data view. Kemudian lanjut untuk membuat tabel distribusi frekuensi. Caranya yaitu pertama kita klik analyze, kemudian pilih descriptive statistik, pilih yang frekuensis, kemudian nilai interval tersebut yang akan kita cari, sehingga nilai pretest dan pretestnya kita kembalikan saja, kemudian nilai tersebut yang akan kita cari. Selanjutnya kita pilih statistik. Setelah sudah sesuai, kita klik continue. Maka setelah itu kita klik OK. Nah, maka kemudian akan muncul tampilan interval present yang merupakan tabel distribusi frekuensi. Nah, di situ terdapat tampilan untuk values 29 sampai 38 itu frekuensinya 1, kemudian untuk 39 sampai 48 itu juga jumlahnya 1 sampai seterusnya, maka totalnya semuanya yaitu 35 sesuai yang sudah dijelaskan di atas. Nah, maka datanya valid ya, teman-teman.
Jadi kira-kira seperti itu langkah-langkah penyajian data dengan diagram skuter atau diagram titik dan membuat tabel distribusi frekuensi. Seperti itu. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.